Sejumlah kapal yang terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat memang memiliki kode nama Iriana dan JKW. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan pihak terkait mengenai penamaan kapal pengangkut nikel tersebut. Dan belum tentu juga itu punyanya Pak Jokowi, belum tentu. Atau punyanya Bu Iriana, belum tentu juga. Bisa aja nih, ya nggak, supaya kapal itu laku dikasih nama JKW Mahakam, dikasih nama Dewi Iriana gitu. Bisa supaya laku, ya kan. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, mudah kebaca. Lu tungguin aja ya rombongan panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Ini kebetulan, ini kan presidennya Prabowo. Mohon maaf, ini saya mau mengklarifikasikan masalah yang banyak kobar-kobar termasuk Haji Ahok ya. Ini saya jelaskan, tambang itu yang di Raja Ampat itu udah ada sejak tahun 1998. Ayo yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru, data awal kapal JKW dan Dewi Iriana. Udah mulai nebak belum siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang penggiringan opini ya, terkait kapal JKW Mahakam dan juga Dewi Iriana yang dijadikan sebagai kapal penarik tambang nikel ya di Raja Ampat ya. Sudah saya prediksi sebelumnya kenapa tambang nikel Raja Ampat tiba-tiba saja viral ya kan. Kalau tidak bisa dijadikan materi untuk menggoreng ya, isu untuk menyerang Jokowi dan keluarganya, nggak mungkin ya Raja Ampat itu penambangannya akan diviralkan. Karena kalau persoalan tambang yang merusak alam, ya tentu bukan hanya terjadi di Raja Ampat ya, hampir di semua wilayah ya kan. Intinya banyak sekali lah kerusakan lingkungan akibat tambang di Indonesia ini. Apalagi tambang emas misalnya. Sudah pasti yang namanya tambang ya kan. Alam itu alam akan menjadi rusak gitu loh. Tetapi kenapa hanya Raja Ampat yang diviralkan? Ternyata karena di sana ada kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Inilah kuncinya ya. Kali ini Jokowi mulai difitnah, digoyang melalui kapal ini. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sejumlah kapal yang terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat memang memiliki kode nama Iriana dan JKW. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan pihak terkait mengenai penamaan kapal pengangkut nikel tersebut. Kapal tongkang dengan kode nama JKW dan Iriana diketahui terkait dengan perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk dengan kode saham dolar PSSI di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT IMC Pelita Logistik merupakan perusahaan logistik dan transportasi laut yang jasanya digunakan oleh perusahaan pertambangan, terutama batubara di Indonesia. PT IMC Pelita Logistik Tbk, dahulu PT Pelita Samudra Shipping Tbk, didirikan di Jakarta pada tahun 2007 sebagai perusahaan logistik dan pelayaran. Perusahaan tersebut memiliki 85 armada yang terdiri dari 38 kapal tunda, 37 tongkang, 3 unit fasilitas pemuatan terapung, 1 floating crane. Kemudian 4 kapal kargo curah kelas Handysize dan 2 kapal kargo curah kelas Supramax. Perusahaan ini terutama melayani perusahaan batubara seperti Sakari Resources Group, PT Adaro Indonesia, MGM Coal, dan Tanito Coal. Kantor berlokasi di Menara Astra lantai 23 Jakarta dengan kantor cabang di Samarinda, Banjarmasin, Sangkulirang, Muara Pantai, Palembang, Paiton, dan Makassar.
Sementara itu, 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik setelah aktivitas mereka memicu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan penolakan dari masyarakat adat serta pelaku wisata. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Gap Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Mereka mengantongi izin usaha pertambangan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Aktivitas pertambangan ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, mengancam sektor pariwisata, dan mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam Raja Ampat. Ya, gimana menurut teman-teman terkait sebuah reportase ya yang dibuat oleh salah satu media online ya nasional ya terkait 2 kapal penarik hasil tambang nikel di Raja Ampat, yaitu kapal ya bernama lambung Dewi Iriana dan juga kapal dengan nama lambung JKW Mahakam ya. Kalau menurut saya penamaan ini adalah sesuatu hal yang wajar begitu ya. Wajar apa ya, namanya orang itu biar aman gitu loh. Tapi bukan berarti Pak Jokowi atau Ibu Iriana ada di belakang tambang ini ya. Oke, kita lihat aja nanti video-video selanjutnya ya, karena masih panjang ya. Biar nanti kita komentari di sela-selanya ya. Lanjut. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, mudah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja ya rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkep rombongan Panci ini. Kalau enggak, rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Percaya deh sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Nah, apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus barusan? Ya, saya sependapat. Jadi mudah sekali ditebak ya, pergerakan orang-orang yang selama ini ingin mengacau bangsa ini. Sebetulnya bukan ingin mengacau ya, ingin merebut dan mengubah dasar negara ya. Yaitu kan mengacau bang, iya juga sih. Tapi lebih dengan kata-kata yang lebih tepat menurut saya, bukan hanya mengacau ya, tapi juga ingin merusak gitu ya, karena ingin mendirikan negara khilafah ya, ingin mengubah Indonesia sebagai negara khilafah. Dan itu strategi-strateginya itu nggak ada strategi yang baru, nggak ada. Semuanya merupakan strategi propaganda, dan propaganda ini merupakan strategi lama, ya kan? Iya, jadi mudah sekali dibaca seperti yang disampaikan oleh Bung Firdaus ya. Makanya kita harus waspada ya, harus waspada. Dan katanya Bung Firdaus, kalau nggak ditangkap ya nggak akan sembuh mereka itu. Harus ditangkap, kalau perlu dikarungin kirim ke Israel sana ya. Buat apa bang? Ganjil tank. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky ingin menjelaskan masalah tentang Raja Ampat yang mau dijadikan tambang. Nah ini kebetulan ini kan presidennya Prabowo. Mohon maaf, ini saya mau mengklarifikasikan masalah yang banyak kobar-kobar termasuk Haji Ahok ya. Ini saya jelaskan. Tambang itu yang di Raja Ampat itu udah ada sejak tahun 1998. Itu yang zaman Orde Baru Pak Soeharto. Nah, sampai melewati lima presiden, baru kali ini Prabowo, itu bukan menjadikan Raja Ampat menjadikan suatu tempat ladang tambang, tapi mereview ya kan, masalah tambang itu jadi atau tidaknya itu direview dulu, bukan untuk dijadikan langsung positif tambang ya. Karena Presiden Prabowo juga tahu dampaknya, baik buruknya ke depannya gimana, seperti apa. Makanya itu direview. Karena apa? Tambang itu udah ada sejak zamannya Bapak Soeharto atau zaman Orde Baru. Kebetulan ini kan
sudah melewati 5 presiden termasuk Prabowo ini ya. Itu tujuan Prabowo mengangkat Raja Ampat kembali itu bukan untuk menjadikan Raja Ampat menjadi sebuah ladang tambang, tapi mereview layak dan tidaknya, dampak baik dan buruknya seperti apa itu direview. Kalau emang nggak layak itu juga nggak jadi, gitu loh. Mohon maaf, ini yang banyak mengambil statement-statement yang nggak jelas. Ini saya kasih tahu dan saya jelaskan. Tambang yang ada di Raja Ampat itu sudah ada sejak tahun 1998, zaman Orde Baru, akhir-akhir masa Orde Baru. Nah, kebetulan setelah itu kan nggak jalan. Makanya ini kan daripada mangkrak, itu dari pemerintahan Pak Prabowo itu mereview, mengkaji ulang. Gitu loh ceritanya. Bukan asal-asal jeplak, asal-asal mangap, asal-asal bengok. Mereview itu melihat sisi baik buruknya dulu. Paham? Iya Pak. Saya sampai capek loh Pak dengerin Pak. Anda ini sebetulnya mau ngomong apa gitu, tetapi intinya oke lah, saya sependapat. Gimana menurut teman-teman dengan pendapat netizen barusan ya? Alhamdulillah minimal ya. Apa Bang? Alhamdulillah Bang, ya minimal netizen barusan tidak lagi menggunakan kata-kata yang sangat kasar sekali biasanya. Aduh, ya kan? Kata-kata mutiara keluar semua dari mulut netizen yang satu ini. Alhamdulillah ada peningkatan, ya kan? Lanjut. Norak ya. Kayaknya orang Indonesia kok kayak gimana gitu. Lihat kapal aja nih, kapal keruk, kapal pengangkut tambang nikel, heboh kemana-mana. Rame di medsos. Cuma gara-gara ada namanya JKW Mahakam sama Dewi Iriani. Dewi Iriana. Oh, bener gak ya? Tak gue salah lagi. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Soalnya gini, ya, itu baru kapal doang. Ya. Gue rasa mah biasa, wajar, namanya mantan presiden bisa beli kapal, beli pesawat, ya, beli gedung, beli pulau, beli gunung juga wajar, ya kan? Mantan presiden gitu loh, biasa aja kita mah, ya kan? Lagi ngapain sih pada heboh gitu loh, cuman kapal aja gitu loh, kenapa nggak masalahin soal tambangnya gitu loh, ya kan? Sekarang kapal udah biarin aja, dan belum tentu juga itu punyanya Pak Jokowi, belum tentu, atau punyanya Bu Iriana, belum tentu juga. Bisa aja nih, ya kan, supaya kapal itu laku dikasih nama JKW Mahakam, dikasih nama Dewi Iriana gitu, bisa supaya laku, ya kan, supaya orang-orang pada nyewa. Buktinya itu ada, kalau nggak salah yang kemarin tuh ngelintas di medsos tuh, ya kan, itu kan nomor 6, Dewi Iriana 6 tuh, berarti kan banyak. Bisa jadi 6 itu yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jadi 6 itu yang tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terusnya gitu kan. Bisa jadi itu, ya kan. Tapi itu nggak masalah sebenarnya, cuman karena kita ini orang nggak mampu, rakyat kecil, jadi bingung ngelihat yang kayak begitu, aneh aja gitu loh ya. Namanya orang kaya bebas mau beli apa juga. Lalu yang heran itu justru kalau mantan presiden beli beca. Ya iyalah, walaupun saya mengerti ya kan, Anda sebetulnya juga ya dalam kategori menyindir ya kan, menyindir Pak Jokowi ini ya sebuah sindiran, tetapi minimal ya kan, apa yang Anda sampaikan itu ada benarnya gitu loh, bahwa
Jangan norak lah hanya gara-gara kapal bernama JKW, Mahakam, kemudian juga Dewi Iriana dipersoalkan, ya kan? Iya, nggak usah dipersoalkan, gitu loh. Kenapa? Ya, itu presiden loh, itu mantan presiden. Jangankan mantan presiden, gitu loh. Sekelas bupati dan mantan bupati aja banyak yang punya kapal. Banyak yang punya kapal ro-ro, kapal penyeberangan ya, yang misalnya kayak yang apa namanya itu istilahnya kapal ASDP lah gitu ya, yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan ASDP gitu. Banyak itu. Lah, ini mantan presiden gitu loh. Ketika dia punya kapal itu sesuatu hal yang wajar, walaupun juga belum tentu kebenarannya ya. Bisa jadi ada pihak ya yang memang sengaja memanfaatkan nama itu untuk melanggengkan, untuk memuluskan usahanya. Jangan jauh-jauh, saya sendiri itu punya pengalaman ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki sebuah PT. Ya, itu inisial seorang pejabat di daerah. Anggap aja bupati gitu ya. Ibaratnya bupati ini inisialnya ibaratnya AAAA ibaratnya. Itu dia bikin PT ya kan. PT itu apa begitu? Itu AAAA begitu. Nah, padahal nggak ada hubungannya dengan bupati tersebut. Akhirnya apa? PT ini tidak pernah diinspeksi ya kan, selalu dapat proyek padahal nggak ada hubungannya dengan pejabat tersebut. Jadi pencaplokan ya, apa namanya itu ya, penggunaan nama tanpa izin itu sering sekali terjadi. Jadi jangan langsung menuduh lah ya. Lanjut. Ayo yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru. Data awal kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, kapal JKW, nama JKW, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876543. Benderanya Indonesia, pemiliknya PT Laut Timur Raya, statusnya masih aktif. Yang kedua, kapal Dewi Iriana, namanya Dewi Iriana, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876544. Benderanya Indonesia, pemiliknya tetap PT Laut Timur Raya dan statusnya aktif juga. Kita kupas jejak perusahaan PT Laut Timur Raya nih. Jadi PT Laut Timur Raya ini adalah perusahaan pelayaran laut dan logistik berbasis di Indonesia. Fokus utamanya pada pengangkutan komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Terlibat aktif dalam jalur distribusi ke kawasan industri seperti Morowali, Konawe, sama Halmahera. Jadi, dugaan koneksinya apa? Nama kapal yang identik dengan presiden dan ibu negara waktu itu menimbulkan spekulasi nih terkait perlindungan politis atau strategi kamuflase. Dan aktivitas pelayaran dilakukan di wilayah Raja Ampat yang sebagian besar merupakan zona konservasi laut. Kita lanjut ke hasil investigasi nih. Hasil investigasi lanjutan soal perusahaan tambang nikel aktif nih di Raja Ampat yang potensial menjadi asal muatan kapal JKW sama Dewi Iriana. Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tahun 2023 sampai 2024. Ada satu PT Mineral Papua Sejahtera, lokasinya di KW Raja Ampat. Izinnya IOP operasi produksi, resmi menambang, komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya apa? Terkoneksi langsung dengan PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Catatan, kemungkinan besar jadi asal ore yang diangkut. Yang kedua, PT Raja Nikel Abadi, lokasinya di mana? Di Waigeo Barat, Raja Ampat. Izinnya IOP eksplorasi dan belum boleh produksi. Komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya masih belum diketahui sih. Catatannya, jika perusahaan ini terbukti menambang dan mengirim ore, maka itu pelanggaran serius nih eksplorasi produksi. Kita bahas dugaan alurnya dulu deh. Yang pertama, ore nikel berasal dari KW dan Waigeo Barat. Yang kedua, kapal JKW dan Dewi Iriana milik PT Laut Timur Raya digunakan untuk mengangkut ore ke Morowali. Yang ketiga, salah satu sumber nikel legal dari PT Mineral Papua Sejahtera. Tapi satu lagi, PT Raja Nikel Abadi punya status mencurigakan. Potensi pelanggarannya apa? Jika kapal ini membawa nikel dari PT Raja Nikel Abadi, itu berarti mengangkut ore tanpa izin produksi, sama dengan pelanggaran UU Minerba. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional.
Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35%, dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Yayasan Bahari Nusantara terdaftar sebagai yayasan maritim non-profit. Namun kerap muncul nih dalam skema investasi laut dalam. Ya diduga sih menjadi entitas proksi. Yang kedua, PT Mineral Papua Sejahtera, pemilik konsesi tambang legal di KW Raja Ampat. Direksinya siapa? Dian Pramudia sama Indah Kartika. Pemegang saham Dian Pramudia ini di 60% dan PT Laut Timur Raya di 40%. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan tambang dan perusahaan transportasi itu satu grup kepemilikan dan mengindikasikan struktur vertikal nih dari tambang ke kapal ke pelabuhan. Yang ketiga, PT Raja Nikel Abadi, pemegang IUP eksplorasi di Waigeo Barat, namun disebut sebagai asal ore tambang. Direksinya ada Roni Yuda sama Hendrika Lami. Pemegang saham Roni Yuda di 80% dan CV Kalami Bersaudara di 20%. Catatannya apa? Roni Yuda dikenal sebagai mantan kontraktor jalan tambang di Papua Barat. CV Kalami Bersaudara memiliki afiliasi lokal yang kuat, namun belum transparan nih di laporan pajak sama OSS-nya. Terus temuan kuncinya apa? PT Laut Timur Raya tidak hanya operator, tapi juga pemilik tambang melalui PT Mineral Papua Sejahtera. Jadi hubungan vertikal ini menyederhanakan jalur distribusi, tapi menyamakan potensi konflik kepentingan dan kontrol tunggal. Terus tidak ditemukan keterlibatan nama tokoh negara secara langsung di akta saham. Namun nama kapal dan yayasan afiliasi membuka ruang pertanyaan nih, apakah pengaruh ini digunakan secara tidak langsung? Terus siapa sih yang sebenarnya sedang berlayar di atas hukum? Pertanyaan yang bagus, nggak cuma puitis, tapi langsung menghantam tepat ke inti jaringan. Kita bahas deh, yuk kita bongkarlah jawabannya satu persatu. Yang secara fisik berlayar itu kapal JKW dan Dewi Iriana. Kapal tongkang dengan nama simbolik mengangkut nikel dari Raja Ampat ke Morowali. Tapi kapal hanyalah benda mati guys. Kapal ini nggak tahu hukum, cuma tahu rute sama jadwal muatan. Terus yang mengendalikan jalur ya korporasi. Korporasinya siapa? Ya PT Laut Timur Raya, pemilik kapal. Pemegang saham mayoritas tambang di KW atau di PT Mineral Papua Sejahtera itu sendiri. Jadi PT Laut Timur Raya ini bekerja sebagai lengan kanan guys dari jaringan tambang ke transporter terus ke smelter, yang menyembunyikan kepemilikan yayasan dan perusahaan cangkang. Yayasan Bahari Nusantara terhubung dengan program CSR dan hibah negara, tapi punya 20% saham di kapal tambang. Terus ada lagi nih PT Mitra Samudra Abadi, perusahaan netral yang dibiayai oleh PT Batra Investama Global. Jadi ini tuh punya rekam jejak akrab dengan proyek-proyek pelabuhan kecil alias titik muat nikel. Terus yang merancang pola ini siapa sih? Ya elit bisnis sama birokrat di balik tirai. Balik lagi, tidak ada nama pejabat aktif dalam akta, tapi penamaan kapal menunjukkan niat simbolik. Relasi antar yayasan dan perusahaan logistik membuka peluang pemanfaatan koneksi non formal untuk imunisasi hukum. Mereka nggak duduk di kokpit kapal, tapi ya mengarahkan dari ruang rapat. Ayo siapa? Terus yang menghindari regulasi, ya skema vertikal sih. Perusahaan tambang punya kapal di pelabuhan, terus berlayar nih ke smelter, sama dengan satu jalur nih dalam satu grup. Artinya ya kontrol atas seluruh rantai nilai, sekaligus kemampuan menyembunyikan praktik abu-abu seperti muatan dari tambang ilegal. Jadi siapa sih yang benar-benar sedang berlayar di atas hukum? Ya bukan kapalnya, bukan sopirnya, tapi para arsitek di balik jaringan vertikal yang tahu betul nih cara menyelundupkan keuntungan lewat legalitas sama simbol. Mereka nggak perlu melanggar hukum, mereka cukup menulis hukum yang melengkung sesuai arah angin bisnisnya. Udah mulai nebak belum siapa nih? Ya, barusan kita mendengar teman-teman ya sebuah ulasan yang cukup panjang, cukup detail dan datanya menurut saya ya, cukup lengkap dan pasti bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Dan alhamdulillah dalam data yang disajikan oleh netizen barusan tidak ada satupun ya kan indikasi bahwa penambangan nikel di Raja Ampat ini aktor intelektualnya atau cukongnya atau backingnya adalah Jokowi maupun Ibu Iriana. Nggak ada. Yang ada cuma ada kapal penarik ya, penarik nikel hasil tambang itu bernama JKW Mahakam dan juga Dewi Iriana, ya kan.
Tetapi yang saya sayangkan adalah walaupun sudah nggak ada bukti, ya kan, tidak ada bukti, tidak terlacak bahwa Jokowi berada di belakangnya, tetap saja netizen barusan dalam tanda kutip itu melakukan penggiringan opini bahwa aktor intelektual di balik semua ini itu adalah orang-orang yang tidak terlihat, orang-orang yang bermain di belakang layar. Ya, maksudnya adalah ya juga mengarah ke Pak Jokowi walaupun tidak secara eksplisit menyampaikannya. Inilah yang saya sayangkan. Nah, ini menurut saya adalah sebuah penggiringan opini, ya kan? Kenapa? Karena fakta di lapangan nggak ditemukan, ya kan? Dalam ilmu hukum kalau nggak ada buktinya nggak boleh manusia itu menuduh. Nah, kalau kita berspekulasi itu sama saja dengan menggiring opini. Ini yang tidak yang saya sayangkan begitu. Kalau nggak mendapatkan bukti, ya nggak usah lah menerka-nerka, menduga-duga, ya kan? Karena apa? Itu ujung-ujungnya fitnah. Tapi sekali lagi, karena ini memang ada aktor intelektual di belakangnya, aktor yang menggoreng isu ini, ya saya mengerti gitu loh. Memang sebetulnya arahnya ya ke situ. Ke situ kemana, Bang? Ya menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Nggak ada bukti, dibuat bukti gitu loh. Dibuat-buat, dibikin-bikin, ya kan? Ya itulah memang sudah mentalnya para cecunguk perusak bangsa dan negara ini, ya. Nggak ada bukti, dicari-cari buktinya, nggak ada, dibuat bohong-bohongan, ya kan buktinya. Kasihan sekali aku sama Pak Jokowi ini. Lanjut. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dari video ini semakin terang dan jelas siapa dalang di balik pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Nama kapal pengangkut nikelnya JKW dan Iriana. Waktu debat Pilpres, anaknya ngomong, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan kita harus melanjutkan hilirisasi nikel. Sudah jelas kan? Sudah terang kan siapa dalang di balik pertambangan nikel di Raja Ampat? Dan pasti ada main dan juga ada komisi. Dan saya yakin pertambangan nikel di Raja Ampat tidak akan pernah ditutup permanen, nggak akan pernah. Karena Presiden Prabowo tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Saya pastikan nggak akan berani. Karena siapa lawannya? Nggak mungkin ya kan? Gimana menurut kalian? Bapak Prabowo bakal berani nggak menutup secara permanen pertambangan nikel di Raja Ampat? Komen. Kamu dalangnya ya Pak J. K. W. Dah serem. Nah ini juga ya kan, ini orang ya kan, padahal sebetulnya ini dulu saya nggak ngerti ya, mungkin ini salah minum obat atau mungkin ada kekecewaan ya, karena dulu ini adalah seorang konten kreator yang mendukung penuh Pak Jokowi ya kan, kemudian juga mendukung Prabowo dan Gibran gitu ya. Tetapi kita ketahui bersama barusan, walaupun sekali lagi tidak ada tuduhan secara eksplisit ya disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa Raja Ampat itu aktor di balik layarnya adalah Pak Jokowi, tetapi kita bisa merasakan penggiringan opini yang dilakukan ya. Ya gini loh, sekali lagi ya, nggak mesti gitu loh. JKW itu apakah Jokowi ya kan? Kan belum tentu juga ya kan. Dewi Iriana apakah yang dimaksud itu adalah Ibu Iriana, kan juga belum tentu. Hah? Iyalah gitu loh. Yang namanya juga nama. Sekali lagi saya katakan, saya pernah menemukan sebuah PT yang mencatut inisial nama pejabat di daerah. Tujuannya apa? Agar lancar usahanya, dan benar-benar lancar. Jadi pihak aparat itu menganggap itu milik pejabat tersebut, padahal enggak, dan saya tahu benar-benar enggak emang. Jadi nama itu sengaja dibuat untuk mengelabui aparat gitu ya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.